Halo guys, welcome back to Bikes Again. Nah, kita mau bahas lebih dalam nih tentang Markom nih. Sebenarnya tuh ya pas aku lihat Maskom sebenarnya nggak beda jauh, cuma ini lebih fokusnya tuh lebih ke apa ya, membuat event, terus kayak bikin proposal, bikin acara-acara kayak atau enggak bikin campaign. Jadi kalau misalnya aku tuh waktu itu ikut UKM-nya di Soiz, di Bus Radio. Gitu. Kadang-kadang kalau misalnya pun undang bintang tamu, misalnya penyanyi siapa gitu, terus kita akan bikin live-nya gitu. Tetap masuk dalam program siarannya gitu. Masih di sini dengan saya Randy. Jadi kita akan membahas tentang jurusan komunikasi yang ada di Binus University. Oke. Jadi sekarang saya udah kedatangan Binusian nih dengan Devina Amadea. Hai Devina. Halo Kak. Oke, Devina, kesibukannya apa nih sekarang? Sekarang kesibukannya masih mengerjakan sesuatu tapi WFH. Udah kerja sih tapi masih jadi intern. Jadi doain aja semoga cepet-cepet dapat jadi full time deh. Oh, kerjanya apa nih? Kerjaan rumah tangga? Bukan. Bukan dong. Oh, kirain kerja rumah tangga. Udah siap Baru jadi ibu juga. rumah tangga belum, Devina? Wah, kayaknya masih jauh deh Kak. Masih jauh ibu ya? rumah tangga. Iya. Oke. Soalnya kan kalau ibu rumah tangga ya baru juga wisuda Kak kemarin. Oke. Devina ini kan jurusannya marketing komunikasi ya? Marketing Ya, communication lah di BINUS kita bilangnya ya. Kemarin kita udah bahas nih Maskom, karena kan kalau di BINUS itu kan ilmu komunikasinya kita udah bagi dua nih, udah ada bagiannya Maskom sama Markom. Nah, kita mau bahas lebih dalam nih tentang Markom nih. Sebelumnya boleh tahu nggak Devina, kenapa kamu ambilnya Markom? Kenapa ambil Markom? Karena jadi gini, dulu tuh aku sebenarnya sebelum jatuh ke Markom itu tuh sempat dilema banget sama jurusan-jurusan yang mau dipilih. Karena yang pasti orang tua aku dan teman-teman aku tahu, aku tuh bagusnya tuh di komunikasi gitu. Kayak aku tuh sering jadi tempat curhat, terus kayak komunikasi aku, public speaking aku tuh termasuk lumayan ada bibitnya lah katanya gitu. Sampai akhirnya dulu aku kata orang tua aku kayak udah kenapa kamu nggak jadi humas aja PR gitu. Terus kalau Markom itu kan bisa jadi PR ya gitu. Jadi aku mikirnya kayak ya udah deh coba Markom gitu. Sebenarnya walaupun aku tuh dulu dilema antara Maskom atau Markom gitu. Cuma karena memang cita-citanya pengen jadi PR dulu, jadi maksudnya Markom gitu. Oh, jadi udah punya bibit ya katanya ya. tinggal disiram aja bibitnya udah jadi ya gitu ya. Amin. Iya gitu Kak. Oke, berarti kamu punya passion lah dalam bidang public speaking gitu ya. Oke. Marketing communication. Emang di marketing communication tuh kita belajar apa aja sih? Kan kalau Maskom yang kemarin itu kan dia lebih ke broadcasting dan kreatif bla bla bla. Ternyata saya juga baru tahu gitu. Nah, kalau marketing communication itu fokusnya kemana, Devina? Kalau Markom itu jadi waktu kemarin itu pas zamannya aku itu Markom itu dibagi dua peminatannya, ada corporate PR sama marketing PR. Jadi sebenarnya belajarnya itu tentang hal-hal yang semua yang berbau komunikasi sih, sebenarnya sama aja kayak Maskom. Kalau misalnya lagi ulangan, ujian atau kayak lagi pindah-pindah kelas nih, sebenarnya tuh ya pas aku lihat Maskom sebenarnya nggak beda jauh, cuma ini lebih fokusnya tuh lebih ke apa ya, membuat event, terus kayak bikin proposal, bikin acara-acara kayak atau enggak bikin campaign kayak gitu Kak. Terus bikin konten-konten karena kita bergerak di bidang komunikasi, jadi gimana ya? Sekarang kan dunia kan udah serba digital ya. Jadi sekarang kita tuh nggak jauh-jauh dari namanya bikin konten, entah itu konten untuk konten sosial media, kayak misalnya berhubungan dengan produk-produk, atau misalnya bikin campaign gitu. Kalau misalnya bikin campaign itu kan kayak lebih nge-branding perusahaan, nge-branding suatu merek kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih lebih belajar itu sih kalau Markom ya gitu. Tapi kita tetap belajar kayak
gimana caranya ngedesain gitu, terus tetap kayak bikin short film kayak gitu-gitu tuh tetap sama kayak misalnya ada beberapa mata kuliah yang tugas itu tuh disuruh bikin kayak misalnya pelajarannya itu tuh tentang etika PR gitu, tapi kita harus bikin si materi itu dalam bentuk sebuah short film atau advertising kayak gitu-gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak jauh beda sih sama Maskom gitu. Kurang lebih lah ya, namanya juga sama komunikasi ya, cuman ya fokusnya aja yang beda kemana nih. Oh ternyata kamu buat short film gitu juga ya? Skripnya, narasinya segala macam kalian buat sendiri tuh? Berkelompok gitu, biasanya kan kayak kelompok berapa orang, terus nanti kita bikin short filmnya per kelompok gitu. Jadi ya. Masih ada nggak short filmnya? Wow, masih sih sebenarnya ada beberapa yang aku simpan. Ada beberapa ya, soalnya kan yang disuruh bikin tugas untuk bikin video-video kayak gitu kan nggak cuma satu matkul aja ya, ada beberapa. Cuma udah nggak tahu dia tuh kemana, ntar mungkin harus dicari dulu kali ya Kak. Oke, nanti kalau ketemu nanti kita taruh link di bawah ya, nanti lihat karyanya Devina nih dan tim ya harusnya ya, bener ya? Betul, dan tim dong pastinya. Oke, ngomong-ngomong tentang Markom ini kan apa ya, kayak tadi kamu bilang kan branding, intinya kita lebih banyak apa ya kita bilangnya kalau dari perusahaan itu sebagai jubirnya lah yang keluar perusahaan yang menyampaikan kepada customer segala macam bla bla gitu kan. Nah kalau kayak gitu kan itu harusnya lebih banyak pengalaman kita ya gitu ya. Nah yang saya tahu kalau di BINUS itu kan banyak nih UKM. Tahu UKM kan ya? Masih ingat nggak? Tahu dong, masih ingat dong. Oke, UKM kita kan banyak banget. Saya pernah dengar UKM yang berhubungan dengan anak-anak marketing communication nih, anak-anak komunikasi. Nah itu kamu pernah masuk ke situ nggak? Pernah ikut itu nggak? Pernah. Jadi salah satunya, jadi kalau UKM di BINUS itu kan banyak banget ya Kak ya. Dari mulai berbagai macam cabang, berbagai macam bidang gitu. Nah kalau misalnya khusus yang markom banget, ini sebenarnya bukan lebih ke markomnya sih, tapi lebih ke komunikasinya sih. Jadi kalau misalnya aku tuh waktu itu ikut UKM-nya B-Voice Radio. B-Voice Radio ya. Mungkin kedengerannya kayak kenapa Kak? Itu ini loh. Dulu waktu kita ini kan online ya. Waktu sebelum onsite tuh itu booming loh. Katanya kalau yang masuk B-Voice katanya anak-anaknya keren-keren, anak-anak gaulnya BINUS gitu ya. Wow. Ya, bisa dilihat sendiri. Enggak bercanda sendiri ya. Enggak bercanda. Ya sebenarnya siapa aja lah bisa masuk. Mungkin kalau kedengarannya B-Voice tuh kayak B-Voice radio kan. Radio tuh bukannya Maskom gitu. Tapi sebenarnya enggak juga karena di dalam jadi B-Voice itu kan UKM atau organisasi yang sebenarnya strukturnya terus job-desk-nya juga nggak cuma kayak antara announcer yang suka di radio ngomong-ngomong gitu aja, tapi kan ada banyak ya Kak, ada marketingnya juga, ada kreatifnya, segala macam ini. Betul. Itu tiap hari tuh siaran tuh, itu diputar di satu gedung anggrek di kampus BINUS Anggrek tuh ada ya. Betul. Itu semua anak BINUS denger tuh. Itu keren, tuh jujur keren. Jadi kalian tuh nambah pengalaman. Tapi by the way, ngomong-ngomong kamu di B-Voice itu kan organisasi ya. Harusnya ada strukturnya ya, ada ketua, ada bla-bla-bla. Kamu sebagai apa di sana kemarin? Aku sebagai staff announcer aja. Sebenarnya sempat mau jadi chief announcer, cuma antara satu dan lain hal waktu itu tuh tabrakan sama apa ya? Baru mau magang pertama atau ada apa ya? Pokoknya aku kayak bilang aduh kayaknya kan ada beberapa kandidat, jadi kayak aku bilang kayaknya mendingan yang lain deh gitu, aku mah bantu aja gitu. Jadi kenapa nggak mau? Sebenarnya ya kalau waktu itu sih sebenarnya aku merasa ya biasa ya, namanya orang nggak pede. Jadi kalau aku tuh waktu itu ngerasanya teman-teman aku yang lain tuh jauh lebih yang menjadi kandidat tuh jauh lebih bisa menjadi chief atau koor gitu daripada aku. Dulu aku mikirnya gitu. Walaupun sempat ada penyesalan sih waktu ada pemilihan. Cuma menurut aku ya di dalam B-Voice itu kan walaupun aku jadi staff announcer, tapi kan aku juga tetap mentoring teman-teman dan junior-junior yang masuk di tahun-tahun berikutnya. Yes. Jadi ya sebenarnya sama aja, tetap ngebantu koor untuk menjaga keharmonisasian si anak-anak ini, tetap ngajarin skill-skill. Jadi sebenarnya sama aja sih. Oh, jadi kamu sharing lah ya, ngajarin gitu ya. Seru juga ya. Oke.
Seru. Saya juga pengen masuk ke B-Voice itu, cuma saya dulu komputer ya. Gimana ya kalau saya jurusan komputer masuk ke sana? Oh Si bisa operatornya aja jadi, kali ya. iya jadi operator. Operator itu jantungnya siaran. Soalnya kalau Itu misalnya penting ya? sampai penting justru. Jadi kalau misalnya Penting. lagi mau nge-streaming tapi malah error atau kenapa-napa, jadi yang ditanyain operator Oke. gitu. Saya masuk kayaknya bukan operator, jadi tukang kabel kayaknya kalau saya masuk. Gulung kabel. Ngomong-ngomong, sekarang kan pandemi nih, ya kan? Online. Nah itu vibrasinya gimana tuh kalau online? Tetap jalan nggak? Tetap jalan Kak. Jadi kalau sekarang itu streaming tetap jalan, terus Streaming tetap kita jalan? streaming tetap jalan, tapi kita lebih menekankan apa ya? Karena sekarang kan semuanya serba work from home, semuanya di rumah aja. Jadi sekarang kan kita cuma bergantungnya kan sama sosial media ya Kak ya. Yes. Jadi ya udah kita tinggal kencengin konten-konten yang bisa disiarkan secara live ataupun tidak live gitu di Instagram, di YouTube, di Spotify, kita ada podcast, kita bikin konten-konten di YouTube. Gitu. Kadang-kadang kalau misalnya pun undang bintang tamu, misalnya penyanyi siapa gitu, ntar kita akan bikin live-nya gitu. Tetap masuk dalam program siarannya gitu. Wow, amazing ya, amazing banget loh. Nggak nyangka loh, nggak serius nggak nyangka sampai masuk podcast, sampai apa ngundang-ngundang itu, apa bintang tamu segala macam. Wah, keren juga ya. Live music gitu-gitu ada ya? Iya, tetap ada. Ya, karena kita sekarang kan harus muter otak juga ya kayak gimana caranya biar semuanya itu tetap jalan, karena sayang juga kalau mati kan, karena ini bibit yang bagus ya. Gitu. Amazing. Saya amazing banget. Tepuk tangan dong buat B-Voice. Gila, saya nggak nyangka B-Voice tuh bisa sampai kayak gitu. Emang anak-anak isinya tuh kayak Devina semua nih, anak-anak kreatif nih, anak-anak kreatif bangsa nih begini nih. Enggak juga Kak, sebenarnya kalau kepepet baru kreatifnya muncul. Baru kreatif. emang apa tipikal mahasiswa kayak gitu ya, apa-apa kepepet itu langsung langsung on fire gitu. Ide-idenya, betul. Keluar semua. Oke, marketing communication tuh kalau kerjanya nanti fokusnya kemana, Devina? Kalau marketing itu luas banget Kak. Banget ya? Iya, pada dasar aja komunikasi itu udah luas banget bidangnya. Kalau markom itu bisa jadi PR, bisa jadi corporate communication, terus bisa juga jadi HR juga bisa sebenarnya. HR ya. Kalau kalau corporate itu kan masuknya ke apa ya? Ke perusahaan ya, enggak ya? Benar ya? Tetap masuk ke perusahaan. Jadi dia kayak setara kayaknya 11-12 sama PR gitu sih. Jadi dia tetap yang kalau misalnya korkom itu kayaknya lebih ke internalnya sih ya. Internalnya ya. Setahu aku. Gitu. Ya. Banyak deh kalau misal ada juga CSR kayak misalnya mau bikin campaign atau program-program perusahaan. Iya benar. Itu kan bisa tuh. Oh iya. Luas banget ya markom ya. Jadi branding yang keluar dari perusahaan itu yang buat tuh anak-anak markom semua tuh kata-katanya ya kan. Apa komunikasinya segala macam. Oh iya sih. By the way, kemarin kan ada program enrichment nih. Kamu ngambilnya apa enrichment kemarin? Enrichment-nya 2 kali, dua-duanya internship. Internship ya, wah harus lah ya, itu paling favorit soalnya ya nggak? Betul, karena menurut aku walaupun enrichment itu ada berbagai macam pilihan ya, waktu yang gelombang yang enrichment gelombang pertama itu, tapi menurut aku internship itu pada akhirnya sangat berguna untuk modal kita ketika lulus sih Kak. Ya. Gitu, karena kan sekarang yang dicari orang kan ya agak susah juga sih ya bersaing di dunia pekerjaan sekarang, karena ada orang yang nggak apa-apa kalau fresh graduate gitu, tapi kan seminimal-minimalnya fresh graduate kan perusahaan tetap butuh pengalaman ya. Betul. Seseorang yang punya pengalaman gitu. Jadi walaupun kita cuma punya modal magang, tapi setidaknya kalau kita udah punya nama di perusahaan A, B, C gitu. Jadi wah perusahaan pasti udah langsung ngelirik nih. Udah gitu. Ngelirik pasti lah tuh udah nyebar. Kamu magang di mana kemarin, Devina? Waktu magang pertama itu aku di Telkom Gatot-Subroto. Ya, keren. Yang kedua itu di Famous All Stars, itu kayak entertainment gitu, bidang entertainment, media entertainment. Apa? Gitu. Famous All Star. Famous All Stars. Tadinya namanya Famous ID, cuma kayak merger gitu, jadi satu bagian yang dinamain sama All Stars Company gitu. Kerennya namanya aja keren, All Stars.
Gitu kira-kira. Tapi kamu enrichment-nya ini ya, magangnya sesuai ya dengan jurusan Markom ya. Maksudnya kamu benar-benar ditempatkan yang sesuai dengan bidang kamu gitu. Sebenarnya waktu yang magang pertama itu tuh kayak agak bingung sih, kayak soalnya di Telkom itu karena waktu itu aku concernnya kalau perusahaan BUMN atau perusahaan segede Telkom itu kayak emang mereka masih butuh ya anak magang gitu. Soalnya pasti posisi-posisi yang mereka punya itu pasti sudah termanage dengan baik gitu. Jadi kayak apakah aku bisa dapat posisi gitu. Waktu di Telkom itu posisinya itu sebenarnya jadi leveraging sosial media, walaupun masuk divisinya itu tuh customer care. Orang kadang suka salah sangka, customer care bukannya kayak customer service yang suka ngangkat-ngangkat telepon, terus menerima keluhan-keluhan. Iya beda, aku bilang. Jadi kalau ini tuh ternyata waktu di Telkom itu aku lebih ke kayak leveraging social media. Jadi benar-benar hubungan antara perusahaan dengan community. Yes, community dengan sosial media. Yang kedua baru deh aku bener-bener Markom. Baru bener-bener Markomnya ya, nggak apa-apa. Karena pengalaman kamu lebih banyak lagi kan. Kamu udah dapat pengalaman di Telkom ini, wah customer care kayak gini ya, nambah pengalaman kamu buat nanti kerja nanti. Itu makin dilirik sama perusahaan kok kayak gitu. Pastilah. Amin. Oke, tapi by the way, kalau Markom itu kan kita enrichment-nya ada ini ya. Entrepreneurship ya kan, entrepreneurship yang kita tahu kan usaha nih, buka usaha gitu kan. Sedangkan yang kita tahu memang banyak ya kalau usaha di bidang dengan komunikasi itu bisa, tapi kalau di jurusan Markom bisa banget, bisa banget. Ya namanya juga entrepreneurship ya, jadi kayak apapun usaha yang kita bikin sendiri. Kalau di bidang Markom itu entrepreneurship-nya tuh bisa dengan membuka jasa konsultasi kayak PR konsultan gitu lah. PR konsultan, terus ya masalah branding kan kita juga udah fasih kan, udah benar-benar paham. Bisa aja kita buka yang jasa untuk branding, konten-konten, ya kan? Betul. Iya. Keren. Markom keren banget ternyata. Oh ternyata setelah kamu pilih Markom atau Maskom, sama kayak Maskom berarti ya, ada peminatannya lagi. Mau fokus kemana gitu ya? Yang kayak tadi kamu bilang, ada corporate sama apa tadi? Marketing PR. Nah itu ada peminatannya lagi. Jadi mau fokusnya kemana? Jadi teman-teman, adik-adik, Markom itu luas banget gitu ya. Jadi mau Maskom, mau Markom itu sebenarnya sama aja, nggak terlalu beda jauh ya. Cuman fokusnya aja yang mau kemana. Iya, keren. Itu keren banget. Saya tuh sebenarnya passion juga pengen di bidang komunikasi. Cuma saya kalau kuliah lagi kayaknya udah ketuaan. Jadi saya ambil S2 aja nanti ya. Nggak apa-apa kan S2 masih kuliah jatuhnya. Iya. Oke, Devina. Thank you banget. Jadi kita lebih paham nih tentang marketing communication tuh seperti apa gitu kan. By the way nih, kita kan biasanya tuh buat teman-teman kita di rumah, buat adik-adik yang bingung nih, yang mau ambil jurusan komunikasi, kita biasanya minta kamu pembicara kita untuk kasih sepatah dua kata biar mereka lebih semangat lagi, biar mereka lebih tahu lagi tentang Markom kayak gitu. Silakan Devina. Oke, jadi halo teman-teman semua yang di rumah. Jadi pesan aku sekarang, karena kita semua lagi merasa mungkin suntuk di rumah aja, terus juga merasa kesusahan yang namanya belajar, terus mungkin ada sebagian dari kalian yang mungkin nanti udah mulai cari magang, atau mungkin ada yang baru lulus, terus susah cari kerja, karena sekarang persaingan juga makin ketat ya, terus karena di rumah aja, informasi-informasi yang kita terima tuh kadang juga bisa jadi miskom gitu, karena kita nggak bener-bener ketemu sama orang langsung, kita nggak bisa berinteraksi langsung. Jadi pesan aku, jangan down, jangan patah semangat, karena menurut aku kita nggak bisa, karena kadang-kadang aku sendiri ya, kalau misalnya ngeliat di sosial media gitu, misalnya udah ada teman aku yang sukses gitu, udah ada teman aku yang bisa dapetin ini itu yang mana kita mau, tapi kita nggak dapet, tapi malah teman kita yang dapet, misalnya kayak gitu. Atau kadang kayak, kenapa sih mau belajar itu tuh di rumah tuh susah banget, kayak jauh lebih susah dimengerti daripada kita belajar langsung. Tapi menurut aku semuanya tuh udah ada porsinya sih, jadi kita
kalau orang porsinya segitu ya udah memang takdirnya tuh dia udah di jalannya seperti itu. Mungkin kita bisa mencapai itu tapi nggak sekarang. Atau mungkin kita bisa mencapai jalan itu tapi di bidang yang lain gitu. Misalnya dia bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan A, ya kita mungkin bisa dapat pekerjaan yang sama tapi di perusahaan yang B mungkin lebih bagus, misalnya kayak gitu. Sama juga kalau misalnya belajar, mungkin kita kayak merasa aduh kok kalau misalnya belajar di rumah itu sama dosen misalnya kurang jelas atau gimana ya gitu. Ya udah nggak apa-apa, tahan dulu di rumah, kita belajar sama teman-teman. Terus sekarang kan juga udah banyak course-course online gitu ya Kak ya. Gitu. Jadi sebenarnya ada banyak berbagai jadi sebenarnya udah banyak banget cara yang bisa kita lakuin walaupun di rumah aja. Sekarang itu internet itu serba ada, serba cepet. Jadi buat teman-teman semua, jaga kesehatan, jangan patah semangat. Terus buat teman-teman yang mau pilih Markom, jangan ragu. Atau misalnya sekarang yang lagi mendalami bidang Markom ya, di jurusan Markom, mungkin di tengah-tengah sempat ngeraguin gitu, kayak kenapa sih tugasnya banyak banget, kenapa ribet gitu, kenapa kira-kira aku memang bener nggak ya orang aku tuh anaknya tuh komunikasi banget gitu. Mungkin di tengah-tengah akan ada beberapa saat keraguan-keraguan kayak gitu muncul, tapi nggak apa-apa, itu menurut aku wajar sih, manusiawi. Tapi itu semua tuh hanya kayak ujian yang diberikan sama Tuhan buat lebih membuat kalian lebih tough gitu teman-teman, lebih kuat, lebih yakin, dan lebih mengembangkan apa yang kalian punya. Itu sih pesan aku. Oke, tepuk tangan lu dong. Good. Jadi ya teman-teman, itu pesan dari Kak Devina, jangan patah semangat ya, jangan menyerah. Semua punya porsinya masing-masing kok. Semua punya plus minus lah gitu ya. Mau sekarang online, mau di onsite tuh semua pasti kalian tinggal jalanin aja gitu ya. Betul. Kalian pasti bisa ya gitu ya. Oke. Iya, if you can rise, you can rest too, gitu. If you can rise, you can rest too. Oke, kita tulis di bawah nih hashtagnya. Tulis di bawah. Tulis di bawah. Oke, Kak Devina, thank you banget curhatannya. Ilmunya tuh banyak banget. Thank you banget sudah hadir di sini memberikan informasi buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, Kak Devina. Thank you buat teman-teman di rumah. Bye-bye. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Thank you.